Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Oke, Mas Alif, nih, seperti yang kita ketahui bahwa cerita horor atau film horor itu sangat diminati di seluruh dunia, terutama di Asia nih. Nah, seolah setiap tahun pasti rilis beberapa film horor, baik itu dari studio besar maupun kecil, baik itu film layar lebar ataupun yang langsung ke OTT nih, baik itu film satuan ataupun serial, bahkan baik itu film panjang ataupun film pendek. Bahkan saat ini nih di bioskop ini sedang tayang film Iblis dalam Kandungan nih. Nah, ini kayaknya nih teman-teman nih udah banyak yang nonton nih, nonton Iblis dalam Kandungan ya. Dan nanti minggu depan akan tayang Umah. Nah, terus ada Tutuge dan ada ini film lagi nih Menjelang Maghrib. Itu yang nanti akan rilis di bioskop juga tuh. Nah, ini belum yang rilis di OTT nih. Karena di OTT ini banyak sekali nih kalau saya lihat-lihat nih. Nah, pada bincang santai kali ini sudah bergabung dengan saya founder dari DDG Production yang sudah merilis banyak film pendek bergenre horor di channel YouTube mereka nih dan ditonton oleh banyak sekali penonton. Nah, selain itu, beliau juga ternyata adalah sang sutradara dan penulis naskahnya nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Alif Abimanyu. Selamat malam, Mas. Selamat malam Mas Budi, selamat malam teman-teman yang ada di GoPlay sekarang. Gimana, Mas? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Protokol kesehatan tetap kita jalani nih, Mas ya. tetap jalani. Saking dijalaninya aku cuma di rumah aja sih Mas Budi sekarang. Oh, masih di rumah terus ya. Oke, oke, oke. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Oke, Mas. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai film-film horor nih, kira-kira boleh gak sedikit cerita, nggak usah sedikit sih, banyak juga nggak apa-apa sih. Nanti sedikit, benar sedikit lagi. Mengenai apa proses berdirinya DDG Production. Oke, jadi DDG Production itu jujur dibuatnya adalah secara nggak sengaja. Nggak sengaja gimana? Di tahun 2017, waktu aku masih awal-awal kuliah, itu kan ada yang namanya UKM Sinematografi di Universitasku. Aku gabung di situ kan, karena aku juga suka film. Hanya niat suka aja, sama sekali nggak ada kayak apa skill di dalam dunia film itu sama sekali nggak ada. Cuma namanya orang Jawa bilang bondo nonton atau bondo suka film aja, bermodalkan suka film aja, aku masuk ke situ sudah namanya ospek namanya masuk ke UKM baru biasanya kan ada ospek gitu ya Mas Budi ya, kalau misal Mas Betul, Budi kita masih kan ada masih ospek, ada ospek. masih ada ospek kan. Masih. Gitu. Jadi kita disuruh kayak ngetes bikin film gitu. Nah sebelum bikin film kita ada kayak apa namanya mengkelompokkan kelompok gitu loh, kayak dikelompokkan, kamu kelompok sini, kamu kelompok sini, kamu kelompok sini. Waktu itu WA masih belum familiar di tahun Hmm, itu. Yang lagi hype tuh Line. Kita hmm. bikin grup Line. Pada saat tahun-tahun itu kan lagi kayak familiar banget namanya Dedek Gemes gitu kan. Apalagi kita kan, aku kan baru 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 semester awal tuh, banyak yang ada yang bilang Dedek Gemes gitu. Udah aku namain grup itu Dedek Gemes kan. Karena aku udah buntu mau namanya apa lagi, teman-teman di grup juga buntu namanya apa. Ya udah, oke, fix aku namain lain Dedek Gemes. Nah, pada saat sudah kita bikin film, kita sudah lulus aspek, eh, alhamdulillah juga banyak award pada saat di ospek pemutaran film kita dapat award banyak, alhamdulillah. Ya udah, dari situ kita udah makin pede kan, makin pede dong bikin film-film lagi. Ya udah, pada saat kita mau bikin film lagi yang lebih serius sedikit di luar ranah ospek tadi, ya udah kita mikir nih, masa kita bikin horor tapi awalannya di Dedek Gemes Presents itu kan, mohon maaf, itu kan kayak terbing banget orang mau lihat gitu kan. Ya udah aku mikir ya udah, ya mau nggak mau disingkat aja kali ya. Udah, Dedek Gemes jadinya DDG. Itu awal mulanya di situ di tahun 2017. Tapi kita baru aktif banget itu di tahun 2019 sih. Jadi kita baru rutin upload di YouTube, upload di ini itu tuh tahun 2019. Jadi 2017 itu baru kayak iseng-iseng doang. Tapi kita baru kayak oke, kita bisa lanjut tuh tahun 2019 gitu asal mulanya.
Oke, oke. Jadi nih, ini ingat nih, DDG yang memproduksi film horor, ternyata namanya adalah Dede Gemes. Nah, kebetulan ada Mas Aska di sini. Ingat nih Mas Aska ya, namanya adalah Dede Gemes, bukan Aska Gemes. Ingat itu ya, ingat tuh, itu salah satu petunjuk untuk ini. Nah, oke. Nah, nanti ini ada pertanyaan-pertanyaan juga nih dari ini. Eh, Nanti kita ngomong nih, oke. Ini sama pertanyaan dengan Mbak Ami nih. Kalau kita lihat nih dari film-film produksi DDG kan seperti Sahur, terus habis itu Mi Level Setan, Atas Nama Setan, Lewat Batas Waktu, yang terbaru kan ada Orang di Rumah, dan masih banyak lagi nih ya. Sepertinya fokus produksinya adalah genre horror nih. Nah ini kebetulan Mbak Ami nanya juga nih, apa alasan mengambil langkah tersebut ya? Kenapa mengambil semuanya itu film horror? Tapi sebelum sebelum menjawab, ini untuk para penonton live hari ini, kalau pengen bertanya, silakan bertanya ya. Oke, bukan ganteng-ganteng serigala, bukan. Bukan. Oke, iya, kita kembali lagi. Gimana Mas Arif nih? Kenapa mengambil genre horor, bukan komedi atau bukan drama percintaan remaja? Kan waktu itu kan masih di kampus seperti itu. Oke, jadi kenapa sih Alif pengennya kita lebih berkecimpung di horor? Pertama, karena faktor pribadi, aku suka horor dari kecil. Terus yang kedua, uh, horor di Indonesia itu Hmm. banyak banget peminatnya, atau gampang banget buat narik attention atau atensi mereka. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, walaupun film layar lebar aja, itu film horor itu gampang banget kan dapat viewers banyak, dapat atensi banyak, dapat kayak ya bincang-bincang banyak, tutup tular tuh banyak banget kan untuk ranah film horor. Jadi karena aku udah punya faktor-faktor tadi dan faktor-faktor itu kuat juga, kenapa kita harus bikin film horor? Oh ya udah, kita brandingnya DDG itu di horor. Walaupun kepanjangannya itu kontras banget antara Dedek gemes dengan horor, kontras banget gitu. Jadi faktor utamanya sih itu sih, karena banyak diminati dan emang pribadiku aku suka horor dari kecil sih. Gitu. Oke, suka horor dari kecil. Nah, Yes. gimana? Ada sudah menjawabkah itu pertanyaannya? Nah, oke. Boleh nanya nggak, istilahnya kira-kira nih sebesar apa sih pangsa film horor di Indonesia nih? Dan kira-kira kenapa nih? Kenapa kok bisa sebesar itu? Karena kita dari tahun 2000-an, istilahnya kan film-film horor kan selalu ada dan selalu entah kenapa itu mau film horor jenis apapun, dalam arti kita ngomong ya, film horor yang komedi, film horor yang tanda kutip menyerempet, ataupun film horor yang istilahnya tanda kutip yang benar-benar karakter, cerita segala macam. Ada yang jump scare, ada yang tanpa jump scare. Kenapa sih kok hampir semua film horor itu pasti istilahnya hampir semua film horor itu pasti tanda kutip itu jaminan box office kurang lebih. Kira-kira kenapa nih? Oke, ini menurut aku pribadi, Mas Budi ya. Hmm. Jadi untuk horor di Indonesia itu kebanyakan itu biasanya aku pernah lihat statistik itu sekitar ranah umurnya itu dari remaja sampai dewasa, dewasa muda, dewasa yang masih belum dewasa banget lah gitu. Hmm. Nah, kenapa di usia kayak gitu? Pertama, mereka biasanya bakal ngajak teman-teman seru-seruan. Terus ada ngajak kayak pacar juga, karena nonton horor kan pasti kan kayak uji adrenalin, dan itu kan kesempatan mereka buat ya at least pegang tangan lah ya gitu loh ya. Misalnya gitu. Nah, di Indonesia kan ya biasanya gitulah, bocil-bocil kan biasanya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu dari banyak faktor kenapa film horor film bergenre horor di Indonesia itu laku banget pada saat di pasaran. Entah itu kualitasnya emang beneran bagus atau B aja, atau bahkan mungkin dia kurang bagus, pasti kadang viewersnya atau dapetin penonton itu nggak sesulit genre lain. Kalau semisal genre lain, anggap aja such as komedi atau action yang mungkin pemainnya atau sutradaranya atau PH-nya itu kurang terkenal, itu pasti bakal ketutup atau anjlok. Tapi kalau horor, itu mau PH gede, mau PH biasa, atau PH mungkin kurang terkenal, yang penting itu
horor dan posternya juga oke, aku yakin tuh bakal menarik atensi banyak orang sih gitu. Saya balik lagi karena kita kan hidup di Indonesia yang masih kental banget sama klinik-klinik kan gitu. Jadi otomatis ya horor masuk ke Indonesia, kita juga punya rentang usia penonton kayak gitu, dan mereka juga pada saat usia itu suka-sukanya kumpul bareng, seru-seruan bareng atau apapun itu, jadinya ya udah pas gitu. Combo Setelah, banget. betul sih dalam arti. Nah ini para penonton nih misalkan kayak Mas Aska mungkin ngambil kesempatan nih dalam arti, wow, gua ajak cem-ceman istilahnya ayang si ayangnya. Kayak Wah jadi kaget-kagetan. Oh ayang kaget ya langsung dipegang tangannya gitu kali ya. Nah, oke. Iya, iya, menarik, menarik, menarik. Dan yang berikutnya itu juga mungkin itu karena menonton film horor itu ada suatu sensasi kenikmatan kali. Ibarat kata itu misalkan kalau kita samakan seperti olahraga ekstrim yang dimana memacu adrenalin. Karena kan waktu kita menonton film horor pasti kan kita merasa tegang nih. Merasa tegang itu kan adrenalin kita, istilahnya aliran darah kita sangat cepat, jantung kita sangat cepat. Nah, jadi istilahnya entah kenapa itu mungkin itu yang jadi istilahnya di sesuatu yang kenikmatan tersendiri gitu. Nah, saya pribadi nih awalnya itu justru saya ini nggak suka horor, saya paling nggak suka horor. Tapi karena akhirnya saya bilang, aduh ya udahlah, saya coba deh, saya coba pelan-pelan nonton, dan sekarang ini masih istilahnya walaupun masih takut-takut, tapi setidaknya itu sudah bisa mulai menikmati saya seperti itu sih ya. Nah ini kita coba lihat dulu nih, kita sapa dulu. Ada Mas Aska tadi, Alif Yung, Annyeong. Ya, karena itu, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Nah, Mbak Inka bilang, oh Mas Alif itu sutradara film horor, kirain aktor-aktor asal Korea. Anjir. Waduh. Aduh, Nah, melting loh, gue melting banget nih. Aduh, nah aku ini off cam ada aja kayaknya. Mas Anto, dia bilang, Om Alif, kisah diputusin pas sayang-sayangnya termasuk horor bukan? Horor banget sampai aku nggak bisa move on bertahun-tahun sih. Nah, ini ada Mbak Kiki. Opa Alif, sarangnya. Waduh, ini Sarangyo. pada gombal semua nih. Kok nggak ada yang nyapa saya ya? Aduh, rame-rame bener nih. Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Oke, ntar saya bacain satu-satu. Terima kasih nih untuk Kak Nyakdin untuk kirimannya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih dari para penonton. Inspirasinya biasanya dari mana sih pas bikin film? Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya proses nulis, syuting, dan post production berapa lama? Oke, oke. Aku jawab yang inspirasi dulu kali ya. Kalau inspirasi pertama, aku dari gini, kalau misalnya aku mau bikin film, aku harus ada lokasi dulu kan. Nah, aku misalnya aku rencana mau bikin film bulan depan atau gimana, aku bakal cari lokasi dulu, maksud lokasi dulu. Aku punya teman nih, kamu punya rumah yang kayak gini nggak? Wih, oke, rumahnya oke, vintage vintage bla bla bla. Nah, aku bakal ke rumah itu dulu, aku bakal eksplorasi rumah itu, ada apa aja, maksudnya mereka punya apa ya, kayak sisi ruangan apa, punya barang-barang kayak gimana. Nah, itu dari situ aku bisa baru kayak bikin ide atau sinopsis atau garis besar dari suatu film. Salah satunya itu untuk inspirasi ya. Dan yang selanjutnya selain inspirasi tentang lokasi, aku juga pastinya dapat inspirasi dari banyak film. Jadi karena aku suka nonton film horor, karena kadang kalau misalnya kita udah nonton suatu film dan itu film itu kayak membekas banget di benak kita, kita kayak merasa kayak aku pengen bikin ulang tapi versiku sendiri gitu kan. Atau kita pengen ambil benang merahnya dari film itu, cuma kita kayak modifikasi sendiri. Kadang kita kalau udah jatuh cinta banget sama film tersebut, pasti kita bakal ngelakuin itu biasanya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor selanjutnya adalah faktor dari bayang-bayang sutradara favoritku ya. Sutradara favoritku itu salah satunya adalah Rizal Mantovani. Mungkin sutradara, mungkin banyak orang mungkin kenapa nggak Joko Anwar aja, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, kenapa harus Rizal yang kualitasnya bisa dibilang kan roller coaster untuk filmnya. Kadang oke, kadang enggak, kadang jeblok banget atau gimana. Aku baca reviewnya sih kebanyakan gitu ke Rizal, roller coaster banget reviewnya. Cuma Rizal itu untuk dari segi ranah horor, dia kuat banget di eksekusi makhluk hantunya atau makhluk setannya atau desain creatures hantunya.
itu dia kuat banget. Aku yakin nggak ada yang bisa ngalahin Rizal untuk perfilman horor Indonesia mainstream ya. Aku yakin karena Rizal tuh bentukan makhluk halusnya keren banget dan dia selalu ngemasukin unsur-unsur Jawa. Aku suka banget karena kenapa? Balik lagi kita hidup di Indonesia yang masih ada kental klinik dan kita kebetulan di Jawa juga. Jadi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, semakin oke lah horor itu buat kayak relate banget sama aku, deket banget sama aku gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya tadi apa? Aku lupa. Oh iya, itu Oke. tentang kayak apa? Berapa lama? Kapan-kapan itu ya, berapa lama ya? Oke. Jadi kalau misal bikin naskah, jujur aku nggak lama. Kadang setengah hari bisa, 1 hari bisa, 2 hari bisa. Kadang kayak gitu doang sih. Setengah, 1 hari, 2 hari naskah. Untuk syuting, kita cuma kadang setengah hari. Ya setengah hari sih maksimal. Kadang kita syuting cuma 3 jam, 4 jam, 5 jam buat satu film. Udah segitu doang untuk syuting. Terus untuk pada saat pasca produksi yaitu editing itu mungkin yang agak lama. Agak lamanya kenapa? Karena aku pribadi aku juga udah kerja kantoran dan teman-teman di DG juga kebanyakan juga sibuk-sibuk. Jadi kita post production-nya yang agak lama. Karena kenapa? Selain kita juga ada sibuk-sibuk sendiri, kita harus kayak nyusun strategi juga untuk nantinya di launching. Karena DDG punya kayak suatu pola ya pada saat kita mau rilis film. Kita bakal rilis judulnya dulu. Habis judul kita bakal rilis first look-nya dulu. Habis first look kita bakal rilis poster dulu. Habis poster baru launching filmnya. Itu buat apa? Karena kenapa sih kok nggak langsung jeder gitu aja, langsung dia munculin film doang gitu selesai. Karena aku pengen kayak ngebangun atensi, ngebangun hype dulu biar apa yang dikerjakan aku, apa yang dikerjakan oleh teman-teman kru DDG itu seenggaknya ada kayak antusiasme dulu lah gitu. Aku nggak mau kayak sia-sia banget. Jeder kita bikin, jeder munculin semua, aku nggak mau. Jadi aku mau harus ada kayak seminggu kita ngeluarin ini, minggu depan ngeluarin ini. Jadi kayak bertahap gitu sih Mas Bud. Biar apa? Biar ngebangun atensi atau hype-nya dulu gitu. Aku lihat nih, oh aku kalau bikin konsep film kayak gini, atensinya gimana sih? Aku bikin film kayak gini, atensi dari orang-orang gimana sih? Aku bakal lihat itu. Dan bukan buat aku share di IG aja, tapi share di YouTube pun juga. Karena YouTube kan sekarang ada YouTube kayak YouTube Short ya, kayak sejenis kayak TikTok atau Reels Instagram, terus ada kayak YouTube Feed. Jadi itu adalah salah satu bentuk wadah atau media interaksi aku selaku DDG ke audiens atau calon audiens dari DDG. Mereka sukanya tipikal film kayak gimana. Nanti kita menyesuaikan di film kedepannya gitu sih. Oke, ini menarik nih. Oke, yang pertama itu mengenai sutradara favorit Mas Rizal ya. Mas Rizal emang udah terkenal ya tahun 2000-an ya. Kita bilangnya sejak tahun 2000-an, bahkan sejak dia sutradara musik ya kalau nggak salah kan ya. Ya, Dan istilahnya tadi itu menarik sekali bilang apa creature-nya ya dalam arti ya imajinasi untuk pembuatan creature ya Mas ya. Maksudnya seperti itu ya. Yes, Jadi exactly. jadi oke itu menarik. Terus habis itu tadi itu ternyata ini nih Mas Alif ini nih memberikan kisi-kisi strategi rahasia pemasarannya. Jadi bukannya jeder langsung, tapi perlahan-lahan itu dikasih waktu untuk kasih misalkan first look-nya, kisi-kisinya gimana. Nah nanti habis itu baru sekalian baru filmnya muncul nih. Nah, ini yang bisa kalian lihat ini di IG-nya nih, di IG dari DDG Production nih. Kemarin itu sudah meluncurkan first look dari film yang terbarunya. Nah, tadi ini dibilang juga nih Mbak Ami juga bilang gosipnya 2 film terakhir di syuting di hari yang sama. Nah, nanti kita jawab nih. Itu ada pertanyaan, tenang aja, nanti kita jawab itu. Nanti kita jawab. Oke, kita langsung masuk lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, kan ini kan syuting film horor ya. Kira-kira ada pengalaman mistik ya atau pengalaman horor pas waktu syuting? Halo? Oke. Oke. Oke, udah jelas ya sinyalnya. Oke. Oke, udah beres? Suaranya udah jelas? Oke, udah ya. Oke. Lanjut. Oke. Aku kadang deg-degan anjir kalau misal kayak gini. Jadi pertanyaannya pernah ngalamin ini nggak? Pengalaman horor?
Oke. Atau setelah syuting Jawabannya apa selama syuting? jawabannya belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah sih. Alhamdulillah belum pernah. Jadi kalau misalnya ditanya ada kayak apa namanya kejadian horor atau gimana, itu so far belum pernah. Belum pernah ya. Kalau mau mau direalisasikan ya boleh semesta biar menjawab ya buat kayak pengalaman aja. Tapi so far belum. Oke, oke. Jadi istilahnya saat ini belum pernah ya? Belum. Hmm, hmm. Oke, oke. Pertanyaan berikutnya nih ya. Eh, Halo Mas Rido, apa kabar? Iya, iya, iya. Oke. Suka duka dalam proses produksi film horor apa ya? Sukanya adalah pertama karena aku suka juga di horor dan kebetulan kru film DDG juga hampir semuanya juga suka di horor. Jadi aku sukanya aku dipertemukan banyak orang yang sejalan, sevisi misi lah. Itu sukanya. Terus mungkin bukan juga sih, lebih ke hambatan aja kali ya. Hambatannya itu adalah pada saat aku punya imajinasi, aku punya desain suatu creatures, dan mungkin hambatannya di budget kali ya. Oh, budget hambatannya. Di budget, Bapak. Kayaknya jadi karena terhalang sama budget, jadi ada keterbatasan saat aku mau membuat sesuatu, baik itu dari segi desain creatures, atau tempat, atau equipment, atau alat-alat. Mungkin bukan duka sih, hambatannya mungkin masih di ranah minim budget. Itu. Oke, oke, oke. Jadi ya sepertinya sih ujung-ujungnya budget ya. Iya. Nah ini kebetulan nih ada Mas Rido nih. Dia juga bilang mungkin dia juga akan gimana Mas Rido? Bener kan nih Mas Rido nih ke Yes. sebagai sebagai sesama pembuat film, budget merupakan salah satu permasalahan yang besar ya. Yes. Sebenarnya bisa jalan, cuma ada keterbatasan lah pada saat pembuatan itu. Bisa jalan, walaupun zero budget pun bisa jalan. Nggak pakai budget bisa jalan. Cuma alangkah baiknya kalau semisal ada budget, Bapak, Bapak, Ibu, Tante, Om, kalau mau nyawer boleh loh. Aduh, aduh. Ya nanti kalau mau nyawer istilahnya ataupun mau menghubungi itu langsung aja hubungi IG-nya tuh ya. Seperti itu ya. Kita tahu mau istilahnya mau ada produser nih yang mendengarkan nih, ayo silakan aja, langsung aja. Oke, oke. Nah, ini nih ada film terbaru yang judulnya Ada Orang di Rumah yang baru rilis nih 8 hari lalu ya kalau nggak salah ya. Boleh cerita nggak mengenai film tersebut? Oke, jadi film Ada Orang di Rumah kita buat kenapa? Karena pertama emang sudah waktunya kita buat produktif lagi. Soalnya film terakhir itu Miracle Setan itu udah bulan September kalau nggak salah, bulan September tahun 2021. Dan banyak di kolom komen DDG, di request DM juga, Kak, kapan bikin film lagi? Kak, kapan bikin film lagi? Ya udah, dari situ ada support muncul kan, ditunggu-tunggu. Ya udah kita mau bikin film deh. Dan kebetulan aku juga punya teman yang rumahnya juga lagi free buat dipakai. Ya udah pinjam aja Kak, nggak apa-apa. Oke, aku lihat rumahnya, aku lihat lokasinya kayak gini. Ya udah aku sesuaiin sama naskahku, aku sesuaiin sama imajinasiku yang seenggaknya nggak membuat pemilik rumah keberatan gitu, Mas Budi. Nah, setelah udah ada naskah, jadi ceritanya Ada Orang di Rumah tuh lebih ke ada seorang perawat medis itu ditelepon sama seorang wanita namanya Bu Farida buat ngejaga atau ngerawat dia, karena perawat medis yang seharusnya menjaga Bu Farida itu tahu-tahu nggak ada, tahu-tahu dia nggak ngerawat gitu, tahu-tahu kayak gitu. Nah, saat si perawat medis yang ditelepon Bu Farida itu udah sampai di rumahnya Bu Farida, si perawat medisnya itu kan kayak apa ya, tek-tek kayak kulon nuwun bahasa Jawanya permisi gitu kan ya. Tapi kok nggak ada yang nanggep, nggak ada yang nyapa balik. Nah, dan akhirnya si perawat medis yang ditelepon tadi itu menemukan suatu fakta. Faktanya apa? Ditonton sendiri, Bapak Ibu. Nanti ada penampakan dari musuhnya Batman. Lol. Ya, ngeri gitu.
Gitu. Bercanda. Oke. Nah, ini menarik nih. Saya penasaran. DDG kan banyak banyak memproduksi film-film pendek horor ya. Sebenarnya itu satu universe gak ya? Oke, jadi untuk awal aku sama sekali nggak ada apa kayak perpikiran ini bakal connect sama ini bakal satu universe sama ini. Awalnya aku nggak pikiran kayak gitu. Cuma karena tren sinema sekarang itu apa ya kayak bikin universe. Mungkin paling familiar pastinya Marvel, kalau nggak DC. Itu kan universe-nya udah kuat banget. Hmm. Sekarang di Indonesia pun ada universe apa Filosofi Kopi, ada Kuntilanak Universe juga, ada universe-nya apa Love for Sale yang hari ini itu juga ada. Nah, jadi ini adalah suatu tren sinema yang menurutku oke banget buat dijalanin. Ya udah, jadi akhirnya dari apa faktor-faktor itu aku nyoba nih di DG ngebikin lah pelan-pelan universe-nya sendiri. Jadi universe pertama itu adalah film Sahur dan film Di Level Setan. Itu di universe yang sama. Sahur dan Jadi mid level yang betul ada betul. petunjuknya itu. Oke. Yes. Jadi Mi Level Setan itu adalah kelanjutan dari Sahur. Tapi bukan sequel banget. Hanya aja itu adalah di satu universe. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau semisal itu disebut sequel, itu tidak melanjutkan film Sahur. Cuma tempat atau ranahnya atau semestanya itu sama. Itu aja. Nah, terus aku mau bikin lagi nih, bikin expand universe lagi. Di Ada Orang di Rumah, itu aku ngeracik biar satu universe sama filmku sebelumnya, Lubang Iblis, itu film tahun 2020. Nah, itu bukan sequel juga, hanya di satu universe. Universe-nya petunjuknya ada di mana? Petunjuknya ada di buku Keramat di Lubang Iblis itu sama di Ada Orang di Rumah itu sama bukunya. Itu sih. Jadi kayak aku pengen ngebangun kayak ternyata di ranah film pendek itu ada loh universe kayak gini. Aku pengen nyoba tren itu sih. Dan aku yakin untuk channel YouTube yang isinya film pendek horor terutama Indonesia itu masih jarang atau mungkin bahkan nggak ada yang bikin yang untuk memulai bikin universe kayak gini sih. Jadi itu adalah peluang yang oke buat aku expand lagi ke depannya gitu. Oke, jadi inget tuh ya, ada universe yang bisa ditautin tuh, Sahur sama Mi Level Setan. Terus yang ini nih, mungkin nih nanti akan nyambung ke Ash versus the Evil Dead. Aduh, Kan buku juga. Iya. Itu adalah salah satu inspirasiku dari Evil Dead itu sih. Oke, ini ada penonton ngomongnya ya. Ini bilang nih, serem loh ibu-ibu yang diperban, mirip korbannya The Riddler. Iya, disolatif gitu ya. Inspirasinya dari mana tuh Mas Alif? Itu kan film ini kan dibuat sebelum The Batman muncul ya. Benar. Jadi film ini dibuat sebelum The Batman muncul, tapi istilahnya kok bisa sama gitu. Nah ini kenapa nih? Apakah pernah pengalaman disolatif, diperban, atau ada ketakutan tersendiri melihat orang diperban? Oke, Gimana? jadi yang pertama aku sama sekali nggak expect itu bakal agak-agak persis sama kayak korbannya dari Riddle. Dan aku pun belum nonton Batman juga karena mohon maaf saya lagi quarter life crisis, apalagi nonton Batman yang kelam gitu, gimana hidup saya ya, mohon maaf gitu. Aku baca anjir 3 jam dan itu kan mungkin agak-agak bukan agak kelam sih, emang kelam kan. Mohon maaf, saya habis nonton gitu, saya ngapain ya? Bisa saya terjun dari jembatan kali kayak gitu kan? Jangan. Nah, kayak gitu. Nah, aku sebenarnya pada saat ngerancang kenapa sih Bu Farida atau sosok di Ada Orang di Rumah bentukannya kayak gitu, lebih kayak aku manfaatin apa yang sudah ada. Maksudnya apa yang sudah ada tuh apa? Jadi aku masih ada stok perban nih di rumah. Perbannya ini dari film-film project kemarin-kemarin, belum habis atau masih kumpul banyak. Udah aku pakai lagi di situ. Jadi balik lagi karena zero budget, minim budget juga, aku maksimalin yang sudah ada sih. Jadi aku pakai itu, aku kemas supaya nggak mirip-mirip kayak film-film gue sebelumnya. Ya udah aku kasih desain yang kayak gitu sih. Gitu. Itulah alasannya. Oke. Nah ini ada shout out nih, katanya Bu Farida aktingnya keren deh. Cie. Ntar Bu Farida bakal muncul lagi di buka puasa. Dia perannya bakal beda banget. Perannya beda-beda banget. Nah, ini kata ada juga Mbak Kiki bilang nanti mau bikin ke parodi ada orang di rumah. Cie. Jadi parodinya tidak ada orang di rumah.
Langsung selesai dong filmnya. Dan di rumah Jadi nggak ada. teng Udah tong teng selesai. tong, oh Jadi nggak ada ditolak. orang di rumah, ya udah pergi. Selesai. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Nah, tadi udah sempat ngomong nih ya, ngomong mengenai apa? Mengenai tadi itu ada bocoran buka puasa, misalnya kan, film terbaru daripada DDG nih. Karena saya lihat juga di apa di IG-nya si DDG ini dikasih tuh tis-tis istilahnya. Ini sendok apa lagi ceritanya nih istilahnya gitu ya. Nah, ini akan rilis sebuah film pendek baru lagi nih yang berjudul Buka Puasa. Boleh cerita sedikit ya? Atau kasih bocoran sedikit aja, sedikit aja, sedikit. Yeah. Oke. Oke, jadi buka puasa itu aku rencananya bakal rilis di Ramadan ya. Insya Allah di hari-hari pertama Ramadan. Karena kenapa? Ini udah jadi kayak ritualnya DDG sih. Semenjak tahun 2020, kita mulai dari sahur, itu kita selalu kayak rutin kita bakal bikin film pendek horor yang temanya Ramadan. Jadi dimulai dari 2020 ada sahur, terus 2021 ada salat sendirian, terus 2022 nanti insya Allah ada buka puasa. Karena kenapa? Yang pertama, pada saat kita rilis sahur itu banyak banget yang komen, Kak bikin kelanjutannya dong, Kak bikin yang Ramadan lagi dong. Itu banyak banget yang suka kayak gitu. Terus ya aku ingin coba stigma bahwa kan Ramadan tuh nggak ada hantu, bla bla bla. Ramadan tuh hantunya dikurung sama, emang dari ajaran agama emang kayak gitu. Karena ini film fantasi kan sifatnya fantasi. Jadi aku pengen ngedobrak itu stigma itu. Toh aku udah ngekonsep nggak bakal ngelanggar dari ajaran-ajaran agama. Karena kenapa? Pasti agama itu kan kayak sensitif banget kan. Makanya aku tidak akan menyalahi itu. Jadi buat teman-teman nanti kalau misal loh horor kok di Ramadan, kayaknya better nonton sampai selesai sih biar nggak salah paham. Karena baik di sahur, sholat sendirian atau buka puasa nanti itu ada di menit-menit tertentu itu aku bakal reveal bahwasanya ini loh maksudku, ini loh ternyata ada pesan-pesan tersembunyi di film ini biar Ramadan kalian itu makin oke gitu. Tapi aku kemasnya horor biar apa? Biar sesuai dengan brandingnya di DG yaitu horor. Nah, jadi sinopsisnya itu ada tokoh namanya Mirna kirimin kayak nih makanan puasa. Pada saat si Mirna itu menerima makanan dan saat sudah sudah mau buka terjadilah sesuatu dan dia atau si Mirna ini berhadapan dengan suatu makhluk karena ada hal yang Mirna ini langgar gitu sih. Itu sinopsisnya. Apa bocoran dikit. Dan jangan lupa. Oke, sorry, terputus nih. Oke. Aduh, deg-degan banget. Sorry terputus ya para penonton Jadi, nih. Oke. sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sinyal memang biasanya itu seperti itu. Tadi Mas Alif kan juga kita ulang aja kali ya. Nah, tadi kita kan Oke. sempat bilang nih, sebenarnya udah Oke. ada di podcast kita waktu dulu nih. Ya, istilahnya kita pernah ngomongin, pernah nggak nih istilahnya ada yang yang protes nih. Kenapa sih kok ada filmnya dihubung-hubungi dengan agama segala macam? Maksudnya, apakah nanti jadi istilahnya jadi sensitif mereka, istilahnya seperti itu ya. Dan misalnya ini apa sih kok ya tadi itu kontroversi-kontroversi yang pernah ada ya. Nah itu gimana tuh? Tadi mungkin tadi sempat terputus ya, maaf ya. Oke, Tadi yang mau sorry. dijelasin. Oh, sorry, oke. Katanya itu Tidak nih mungkin. tadi ada yang komentar nih. Wah diganggu etan. Katanya. Ya maaf maaf. Oke sekarang udah aman udah aman. Sorry. Hmm. Oke, jadi mungkin aku jelasin lebih pelan-pelan aja biar aku tahu aku putusnya di mana. Jadi kenapa sih Gigi itu nganuin momen Ramadan? Karena aku mau kayak ngedobrak stigma bahwasannya Ramadan itu setan dikunci semua, dikurung semua. Itu ajaran agama memang kayak gitu. Cuma karena film itu kan fantasi ya Mas Budi ya, fantasi. Jadi oke lah aku mau ngedobrak itu, hanya saja aku tidak melewati batas-batas norma dari agama itu. Jadi aku tidak menyalahi itu. Karena di film-film horor Ramadannya DDG itu di menit-menit tertentu itu ada penjelasan atau pengungkapan yang aku yakin kok semisal
penonton itu nonton sampai selesai, mereka bakal nangkep maksudnya apa. Semisal film sahur ya, film sahur itu kan masa sih sahur-sahur ada hantu bla bla bla. Nah, pasti orang yang ngomong kayak gitu pasti belum nonton sampai detik-detik terakhir. Itu aku yakin. Makanya bisa ngomong kayak gitu. Nah, buat sholat sendirian, wah sholat kok ada hantu, apalagi di Ramadan, apalagi di masjid. Nah, aku yakin itu juga belum nonton sampai selesai. Padahal itu ada pesan-pesannya dan aku yakin balik lagi tidak membodohi atau tidak mencoreng nama baik suatu agama sih. Aku yakin itu. Dan di buka puasa pun juga sama. Aku harap nonton sampai selesai biar tidak langsung terjudgment statement kayak gitu. Apaan sih kok nyalahi agama banget bla bla bla. Pasti aku yakin belum nonton sampai selesai itu. Nah, oke, kalau kalian masih penasaran, ada di podcast yang sebelumnya nih sampai promosi. Karena di situ kita udah jelasin panjang lebar yang pas waktu itu kalau nggak salah atas nama setan nih kita ngobrol-ngobrol ya. Seperti itu. Karena itu kan sempat jadi saya mungkin takutnya itu ada kontroversi ya. Nah, terus ini oh iya, tadi itu saya mau nanya, buka puasa ada hubungannya dengan film sahur gak ya? Oke. Buka puasa apa ada hubungan dengan sahur? Enggak, saat ini enggak sih. Jadi buka puasa itu kayak berdiri sendiri, cuma mungkin dari segi judul aja kayaknya terkoneksi gitu kan. Tapi buka puasa berdiri sendiri kok. Gitu. Buka puasa berdiri sendiri, oke. Yes. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih, Apa istilahnya nih? poster dari buka puasa nih. Soalnya Jadi belum keluar teman-teman nih. beruntung banget teman-teman yang join di sini dapat bocoran sehari sebelumnya. Kasih gak nih Mas? Aku rela loh bocorin posternya di hari ini demi kalian-kalian, demi Mas Bobi, demi GoPlay. Kasih gak ya? Kalian gimana nih? Mau lihat gak nih posternya nih? Komen yang banyak dulu lah. Aduh, kira-kira posternya mau gak nih kalian ya? Aku nggak bisa lihat komen, ada yang komen nggak? Nah, katanya sepil, disuruh sepil katanya Mas. Gimana nih Mas? Aduh, Boleh kan nih spill. Mas? Boleh kan nih di Boleh. spill? Spill di Twitter aja biar rame. Spill di Twitter. Ayo, aduh, cuma satu orang doang yang minta di spill gimana? Gimana nih? Yang lain mau gak? Mau spill ya. Oke. Oke, terima kasih nih Kak Teli untuk kirimannya. Terus Kak Black juga, terima kasih nih. Uh, Spill. Nah, Kak Suyengki bilang terus spill. Ya udah kita ini beneran nih Mas ya. Dan nanti ini belum dirilis. Harusnya besok nih. Besok ini Harusnya di IG. besok. Tapi hari ini saya todong nih. Minta dong, Cie. Dikasih. Oke, kita spill aja ya. Hati-hati, kuatkan iman kalian, kuatkan, hati-hati jangan kaget. Oke. Nah, oke kita spill aja. Oke. Nah kelihatannya, nah itu dia posternya itu buka puasa ada satu orang lagi ada satu sosok wanita lagi pegang piring dan satu sosok wanita juga jejadian. Nah ini boleh diceritakan nggak? Maksudnya ini poster ini di balik poster ini ada apa nih dalam arti atau Oke. yang pengen disampaikan melalui poster ini? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sudah lihat posternya, itu kan posternya kan kok kayaknya dagelan banget atau kayaknya apa ya, kayak bukan kayak di DG biasanya kalau bikin poster atau gimana, apalagi dari mimik ekspresi si Betul. mbak-mbak yang jilbab hitam kan. Mbak Farida. Ya Mbak Farida itu Bu Farida itu Bu Farida itu. Nah, kenapa sih ekspresinya kayak gitu? Kalian bakal tahu pada saat filmnya udah launching nanti sih. Kenapa kok kita ngebikinnya kok agak-agak ini horor ya gitu sih. Gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi ini ada yang mau bertanya gak nih mengenai poster ini nih? Jadi ada piring. Kalau saya nanya itu piring itu isinya apa tuh? Lauknya apa? Isinya nanti menunya bakal di-spill di filmnya. Oh, menunya. Dan juga ada alasan kenapa kok piringnya kok bisnis sumsum ya, kok ubu banget. Itu juga ada
di skill di filmnya nanti. Dan sampai piring itu benar-benar diperlihatin gini ya, istilahnya di ini. Ada yang mau nanya gak nih mengenai poster ini sebelum kita lanjut? Oke, kalau gitu, oke, posternya kita tutup dulu. Oke, oke. Wah, ini menarik nih, Mas, menarik. Nah, ini ada pertanyaan dari penonton, berarti apa proyek impian Mas Alif yang masih belum kesampaian? Oke, proyek impian dari ranah mikro dulu kali. Yang masih belum terwujud adalah aku ingin bikin film pendek, tetap horor. Hanya aja aku mau ada alat tambahan, yaitu gergaji mesin. Oke, karena aku seperti Chainsaw, Texas Chainsaw Massacre kemarin kita bahas. Apalagi kalau yang megang itu cewek, aku suka banget. Jadi kayak itu impian banget ada cewek darah-darah megang gergaji mesin atau chainsaw, aku suka banget. Aku kalau misalnya nonton film yang ada kayak gitu, aku pasti bakal langsung bintang 5, bintang 4 ke atas. Mohon maaf, aku sudah terpuaskan dengan adanya itu. Aku kenapa suka? Karena aku paling suka juga ngelihat cewek itu di horor, darah-darah itu kayak kelihatan beres atau keren banget, kece banget. Di luar zona nyaman seorang perempuan yang harus anggun, harus cantik. Aku suka banget dia keluar dari comfort zone. Aku suka. Tapi kalau misalnya cowok, itu kan udah ya biasa banget lah ya, cowok kan ya seenggaknya harus maco, harus megang suatu benda yang maco juga. Nah, kalau cewek itu kan kayak suatu hal yang unik gitu. Kalau misal di ranah Indonesia ya kayak Ibu Dara di Rumah Dara, kayak Jessica Mila di Mata Batin 2, terus ada Ola Ramlan di film Sakral, kebagian gergaji juga. Gitu. Aku suka banget sih. Itu harapan impian yang masih belum aku terwujud untuk skala mikro. Tapi untuk skala yang lebih makro, aku pengen ya semoga sih namanya ucapan kan doa barangkali lah ya. Amin. Aku pengen join atau ya pengen join lah di project film universe-nya dari Kuntilanak itu sih. Jadi kuntilanaknya Julie Estelle, kuntilanaknya yang reborn yang anak-anak itu, Mangku Jiwo. Gue pengen banget gabung di situ. Karena kenapa? Aku big fans of kuntilanaknya Julie Estelle. Aku big fans banget. Apalagi ada ini kan. Aku bahkan punya novelnya, punya DVD-nya, punya cerminnya Mangku Jiwo juga. Jadi aku bakal komplit banget hidup aku, istilahnya gitu ya, komplit banget hidup aku kalau aku udah join di projectnya Kuntilanak Universe ya. Soalnya aku udah punya semuanya, hanya aja kurang dari faktor itu doang. Kalau faktor itu insya Allah udah oke, aku udah checklist banget lah. Gitu. Oke. Nanti kira-kira setan-setan dari film pendek Mas itu bakalan ketemu gak suatu saat? Setan-setan jadul. Maaf ya sekitar, maaf. Jangan ganggu. Malam Jumat loh ya. Untuk Sabtu. Untung malam Minggu sih. Malam Minggu. Lagi sibuk di luaran di sana. Gitu. Oke. Nah ini jadi ini tadi kan udah dikasih tahu nih. Nah jadi ini para pendengar nih, Kak Teli, Kak Kiki, Kak Ami, nah Bunda Inka nih kalau mau ngelamar langsung aja ke DDG ya, bawa gergaji langsung deh diterima. Chainsaw. Cewek pakai hijab gergaji mesin, waduh kece parah anjir. Ayo siapa nih? Semuanya ini kayak udah tinggal bawa gergaji mesin aja nih. Jangan gergaji biasa, gergaji mesin. Tuh Mbak Ami tuh daftar tuh katanya itu. Oke. Sebelum kita tutup nih, apa ada pesan untuk para penonton yang mau mencoba menonton karya-karya DDG Production? Oh ya, sebelum ini juga saya pengen bilang juga nih, DDG Production ini film-filmnya ini bisa ditonton kok gratis ya di channel YouTube-nya nih. Nih saya kasih channel YouTube-nya lagi. Tadi saya udah blast. Bentar ya. Oke, saya blast lagi. Nah, ini channel YouTube-nya langsung dikepoin aja. Nah, oke. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya, ada pesan nggak untuk para penonton yang mau mencoba menonton karya DDG Production? Oke.
Jadi sebelum nonton teman-teman, jadi di DG Production film-filmnya itu dibuat hanya untuk entertain, untuk hiburan, bukan atau belum skala yang festival. Oke? Jadi karena kenapa kayak gitu? Karena balik lagi karena aku utamanya emang untuk memuaskan penonton YouTube lah ya, yang mungkin mereka nggak ada akses mungkin ke bioskop atau mungkin ke festival-festival. Karena teman-teman kita bukan hanya di Pulau Jawa aja ya Mas Budi, tapi di Betul, betul. pelosok-pelosok pun yang mungkin daerah tersebut belum ada bioskop atau belum ada event festival, itu mereka bisa backupnya di platform YouTube, kan gitu kan ya. Betul, betul. Soalnya walaupun di Surabaya pun, yang kota gede kayak gini, itu jarang banget ada atau ngadain festival film, apalagi horor. Jarang banget Mas Budi, gitu. Jadi aku selalu fokusnya ke YouTube dulu karena aku mau kayak merangkul calon penonton atau penonton yang ada keterbatasan faktor-faktor tadi gitu. Jadi teman-teman kalau bisa nonton di JG udah kayak entertain aja dalam sebatas hiburan aja hiburan sesaat dan apa ya selalu support filmmakers lokal apalagi filmmakers indie yang mungkin masih tahap belajar karena aku juga belajar juga jadi selalu support karena kenapa kalau misalnya mereka nggak disupport bukan aja ya jadi PH-PH kecil lainnya pun juga butuh support kita selaku penikmat film karena mereka kalau misalnya nggak disupport uh, rasa untuk mau berkarya lagi aku yakin bakal agak turun sih daripada kalau misalnya kita support gitu. Karena kalau semisal apa gini, kita kan mungkin teman-teman ada yang pengulas film atau sekedar penikmat film. Aku yakin teman-teman perannya besar banget sih bagi mereka dan bagi aku juga. Jadi awalnya aku pun hanya penikmat film, pengulas film biasa. Aku juga pengen terjun ke pembuat film tuh kayak gimana sih. Jadi kayak lebih komplit aja aku di dunia sinema gitu. Saling support. Oke, oke, keren, keren, keren. Nah, gimana nih? Jadi kalian pokoknya pas nonton yang nggak usah mikir yang berat-berat Ya, lah, dalam arti karena ya. filmnya di DDG itu bukan film yang mumet, istilahnya harus sampai ngerengut gitu, istilahnya gitu Mas ya. Yes. Tapi tetap ada nilai-nilainya itu udah pasti. Ya, setiap filmmaker pasti punya nilai-nilai istilah yang ingin disampaikan di filmnya. Nah, jadi kalian nikmati aja tuh. Kalian ini kan mumpung buka puasa belum rilis, kalian tonton maraton lah. Itu juga nggak berasa kok nonton maraton tuh ya. Di DG Universe ya. Oke, 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 menarik, menarik, menarik nih Mas. Ini thank you banget nih Mas sudah ngobrolin cukup panjang lebar nih kurang lebih 1 jaman nih mengenai karya-karya Mas mengenai DDG Production. Oke.